Dunia yang akan datang akan berbeda dari ekspektasi kita. Bujur sejarah manusia menentukan arah masa depan kita. Kita perlu mengetahui siapa diri kita dan bagaimana kita sampai di sini. Ekologi, biologi, dan fisika untuk mengetahui jalan yang mana masih terbuka bagi kita dan jalan mana yang menuju jalan buntu. 4,5 miliar tahun yang lalu, debu bintang menyatu membentuk sebuah planet. 1 miliar tahun kemudian, kehidupan sederhana muncul. Pada 500 juta tahun yang lalu, banyak sekali kehidupan yang meledak di planet biru hijau kita. Maju ke 66 juta tahun yang lalu, dinosaurus musnah akibat kepunahan massal kerbau di planet kita. Dan makhluk kecil yang selamat melanjutkan garis evolusi yang pada akhirnya akan menjadi kita. Dan dari semua nenek moyang hominid kita, akhirnya akan ada tetap satu spesies, Homo sapiens. Makhluk yang beragam, penuh rasa ingin tahu, kreatif, baik hati, kejam, kooperatif, kompetitif, agresif, dan pintar. Ketika iklim bumi menghangat dan stabil sekitar 110.000 tahun yang lalu, suku-suku Homo sapiens yang beralih ke pertanian dan pengembalaan secara massal mereproduksi sepupu mereka yang pemburu, pengumpul, tanpa mereka sadari, dan sebagian besar dari kita didukung oleh siklus pertanian baru. Manusia purba ini menyebar ke seluruh dunia, meluruskan perdagangan dan teknologi. Selama ribuan tahun, rata-rata pertumbuhan tahunan perekonomian manusia tidak akan terlalu terlihat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, pada abad ke-16, organisasi sosial yang lebih kompleks dan teknologi navigasi yang canggih memulai periode unik dalam sejarah manusia. Namun, bahkan dengan kemajuan ini, kebudayaan manusia masih didukung oleh biomasa dan otot manusia, serta hewan penarik sehingga membatasi pertumbuhan. Hingga pada awal abad ke-19, beribu tahun setelah evolusi pertanian, manusia menemukan cara mendeteksi energi dan material fosil dari bawah permukaan bumi untuk meningkatkan perekonomian mereka. Penemuan baru, sinar matahari yang tersimpan secara geologis dalam bentuk batu bara, minyak, dan gas mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya, tenaga kerja manusia dan hewan menempati posisi kedua setelah sumber energi baru ini. Jika digabung dengan mesin, 1 galon bensin dapat menghasilkan pekerjaan yang sama dalam beberapa menit, seperti yang dilakukan seorang yang bekerja selama sebulan penuh. Kita semakin sering mengganti tugas-tugas manual manusia dengan mesin, dengan biaya yang sangat murah. Hanyalah keuntungan lebih tinggi, upah lebih tinggi, dan harga barang yang lebih murah. Akses yang tiba-tiba terhadap rekening bank berisi energi karbon yang tersimpan meningkatkan akses masyarakat terhadap barang, jasa, dan teknologi, serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar. Namun, akselerasi besar umat manusia masih di depan. Pada paruh kedua abad ke-20, dengan adanya sumber daya listrik baru dan peralihan dari batu bara ke minyak cair berkualitas yang lebih tinggi, tingkat pertumbuhan rata-rata perekonomian manusia meningkat 2 kali lipat hingga kini menjadi lebih. Rata-rata pertumbuhan selama beberapa ribu tahun terakhir. Dibanding dengan angkatan kerja global yang berjumlah sekitar 5 miliar, manusia, mesin, dan pekerjaan yang didukung oleh akses terhadap energi karbon yang terkubur menambah tenaga yang setara dengan 500 miliar pekerja manusia. Akses terhadap energi dan bahan-bahan fosil ini telah membawa miliaran lebih banyak manusia ke dunia dan membawa miliaran orang keluar dari kemiskinan dan mengarah pada terciptanya mitos, institusi, dan ekspektasi baru.
Kehidupan nenek moyang kita sangat erat kaitannya dengan aliran alami bumi, matahari, hujan, dan tanah. Namun dalam masa pertumbuhan dan konsumsi ini, ikatan fundamental kita dengan alam terabaikan dan kemudian terlupakan. Masuk utama bagi perekonomian kita sekarang sebagai besar gratis. Kita hanya harus membayar biaya ekstraksinya, bukan biaya pembuatannya, nilai sebenarnya, atau polusinya. Bagi nenek moyang kita, manfaat energi karbon tampaknya tidak bisa dibedakan dengan sihir. Dan alih-alih menghargai rezeki nomplok yang sangat besar ini, kita mengembangkan cerita bahwa kekayaan dan kemajuan baru ini kita muncul murni dari kecerdikan manusia. Kami telah menjadi buta energi. Energi adalah dan akan selalu menjadi mata uang kehidupan. Hewan adalah investor pertama. Memperoleh surplus energi yang lebih besar, memberikan hewan keunggulan kompetitif untuk kelangsungan hidup dan reproduksi. Peran surplus energi ini merupakan penggerak utama alam dan menentukan apa yang bisa dan tidak bisa terjadi. Kita jarang memikirkan atau membicarakannya, namun kita semua hidup pada masa denyut karbon. Beberapa ratus tahun yang lalu, manusia menguras baterai energi bumi jutaan kali, yang lebih cepat dibandingkan energi yang dapat diisi melalui fotosintesis harian. Hidrokarbon fosil dalam skala besar telah meningkatkan surplus energi yang terjadi bagi perekonomian manusia secara signifikan. Pulsa, menurut definisi, tidak bertahan selamanya. Biji dan simpanan energi berkualitas tinggi kini sudah ketinggalan zaman. Masih banyak yang tersisa, namun kualitasnya lebih rendah dan lebih mahal, serta merusak ekologi untuk diekstraksi. Di dalam, ada banyak sekali contoh energi yang ada, namun upaya untuk memperolehnya begitu besar. Dalam masa hidup kita, masyarakat harus mengalihkan surplus energi yang jumlahnya semakin besar ke arah perolehan surplus itu sendiri, sehingga menyebabkan semakin sulitnya mendapat energi. Kegiatan ekonomi kita saat ini, suatu hari, energi yang diperlukan untuk ekstraksi energi akan sangat besar, sehingga tidak masuk akal untuk melakukan hal tersebut, meskipun sumber daya masih ada. Penipisan energi akan menimbulkan beban pajak yang semakin besar terhadap masyarakat. Di era surplus besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, kami unggul dalam menggabungkan energi dan material ke dalam teknologi dan penemuan yang meningkatkan pengalaman manusia. Teknologi baru memungkinkan kita menggunakan sumber daya secara lebih efisien atau menggunakan aliran alam menjadi energi. Namun, sebagian besar, teknologi hanya menciptakan cara-cara baru bagi manusia untuk mengonsumsi dan meningkatkan kebutuhan energi dan material di masa depan. Hal-hal yang lebih kompleks membutuhkan lebih banyak energi saat kita menambah noda ke rantai perekonomian, serta koneksi yang memerlukan energi untuk dipelihara. Kompleksitas sistem yang tersaling terhubung secara global saat ini memerlukan setara dengan 170 miliar bola lampu yang terus menyala terang dan ditenangi oleh pulsa karbon. Bahkan teknologi yang dapat dibangun kembali yang memanfaatkan teknologi dan angin meningkatkan total konsumsi kita dan belum mengurangi penggunaan energi karbon secara global. Banyakkan orang percaya bahwa uang adalah kekayaan sejati, namun segala sesuatu yang kita gunakan untuk melakukan uang menggunakan energi untuk ditabung, menciptakan, mengirimkan, menjalankan, memeliharakan, dan membuang. Dengan cara ini, uang pada akhirnya merupakan klaim langsung atas energi dan sumber daya. Kisah ekonomi kita menegaskan bahwa dengan lebih banyak uang, kita dapat menciptakan lebih banyak hal. Faktanya adalah kita tidak bisa menciptakan energi. Kami berdua mengekstraksinya dan membakar lebih cepat dengan menggunakan teknologi dan menciptakan uang. Mode alam, khususnya energi, adalah
fondasi sebenarnya dari sistem moneter kita. Ketika kita menghasilkan lebih banyak uang, kita tidak bisa menciptakan lebih banyak sumber energi. Kita hanya dapat mengaksesnya lebih cepat. Ikat pertumbuhan. Ekonomi manusia yang tertinggal adalah berkelanjutan yang pernah ada dan mungkin akan terjadi lagi, mencapai puncaknya pada 50 tahun yang lalu ketika pertumbuhan. Namun alih-alih hidup sesuai kemampuan kami justru menemukan cara-cara kreatif untuk memperpanjang hidup lebih lagi. Kami menciptakan rantai pasokan yang kompleks, melakukan outsourcing pekerjaan berat ke negara-negara dengan tenaga kerja yang lebih murah. Kita banyak beralih ke utang untuk memperangkat tingkat konsumsi yang lebih tinggi, sebuah perilaku yang meningkat pada tahun 2008 dan semakin meningkat sejak tahun 2020. Utang memiliki kita membelanjakan sumber daya dari masa depan dan menyebutnya dalam sebagai pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini telah menjadi luas dalam 50 tahun terakhir, sehingga kita menganggap mengonsumsi hari ini dan membayar besok adalah hal yang wajar. Negara-negara maju kini menggunakan hutang untuk menggunakan ekstraksi barang-barang yang sebelumnya tidak mampu kita ekstrak untuk menghasilkan barang-barang yang tidak mampu kita konsumsi. Strategi ini mempunyai tanggal kadaluarsanya, karena semua uang baru ini suatu saat akan habis untuk hal-hal nyata yang membutuhkan energi. Didukung oleh surplus energi yang luas biasa namun bersifat sementara. Perekonomian manusia kini 1000 kali lebih lebar dibanding 5 abad yang lalu. Sebagian besar manfaat dari surplus biologis ini kini dinikmati oleh segelintir orang saja, tidak dirasakan oleh seluruh manusia yang masih hidup maupun generasi yang mendatang. Saat kita mengekstraksi mineral dan membakar karbon fosil untuk mendukung standar hidup modern, aliran limbahnya pada gilirannya menggunakan sistem pendukung kehidupan spesies lain dan makhluk hidup di masa depan. Dampak metabolisme energi global terjadi alam sangat tragis dan kini semakin cepat yang mengakibatkan antara lain populasi hewan, burung, dan ikan menurun sebesar 50% sekitar tahun 90. Plastik kini menjadi bobot yang lebih berat dibandingkan semua hewan di darat dan di bumi, laut, dan semua anak yang lahir ini diperkirakan akan hidup lebih lemah dari terumbu karang bumi. Sebagai sebuah budaya, baru-baru ini kita hampir sepenuhnya membiayai pengalaman manusia. Kita tidak hanya menguraikan kekayaan kehidupan manusia ke dalam suatu perdana moneter, namun dalam melakukan hal ini kita juga telah menggunakan harga yang salah. Harga uang salah karena kita menemukannya dengan sekali tekan tanpa terikat pada modal alam yang terbatas. Harga energi salah karena kita tidak memperlakukannya sebagai sumber daya luar biasa yang tak tergantikan. Kita terbarukan dalam skala waktu manusia manapun, dan dalam menentukan harga segala sesuatu kita telah melupakan besar dampak yang ditimbulkan dari penggunaan terhadap ekosistem bumi. Kisah biofisik ini semua terhubung dengan cara yang muncul dan tidak terduga. Ketika gelombang karbon meningkat, perekonomian kita, lembaga-lembaga dan pemerintah kita mengatur mereka sendiri berdasarkan ekspektasi pertumbuhan. Saat ini, 8 miliar anggota spesies sosial secara kolektif mencari keuntungan yang terkait dengan energi yang berkaitan dengan fosil, hidrokarbon, dan mineral. Pertumbuhan yang diukur dengan peningkatan PDB. Kita perlu untuk mencapai stabilitas. Kita telah sampai pada titik di mana kita sebagai budaya telah mengambil keuntungan dan pacanan kita sistem keuangan, dorongan pasar untuk tumbuh saat ini. Bersaing dengan jalur kebijaksanaan atau hambatan alternatif apapun. Sistem tidak lagi berada dalam kendali siapapun. Spesies manusia setidaknya hingga saat ini telah menjadi superorganisme yang tidak punya pikiran, tidak pernah puas, dan haus energi. Superorganisme adalah fenomena yang muncul dari hewan-hewan yang menyusun kita. Manusia mempunyai hubungan dengan semua makhluk lain yang ada di bumi. Kita adalah produk
dari rantai tak terputus yang terhubung dengan kehidupan pertama, yang berarti bahwa tersembunyi di balik motivasi yang kita nyatakan dari apa yang kita lakukan setiap hari dalam masyarakat industri. Kita terdorong untuk mengejar imbalan neurokimia otak yang sama dengan kita dilakukan oleh nenek moyang kita. Hal ini berdampak besar pada perilaku kita, perekonomian kita, dan masa depan kita. Mencapai ponsel kami untuk melihat apakah seseorang menyukai kiriman Facebook kami, atau untuk melihat apakah Bitcoin naik atau turun, bukanlah tujuan kami. Pada kenyataannya, kita hanya mencari imbalan otak yang sama, yang membawa kesuksesan bagi nenek moyang kita yang pemburu pengumpul. Dopamin adalah molekul yang pada hewan dan manusia mengarah pada motivasi dan tindakan. Di dunia modern yang kaya secara materi, pembiasaan terhadap tindakan konsumsi mengarah pada keinginan akan sesuatu dalam budaya yang luas menjadi lebih kuat daripada imbalan yang kita peroleh dari memilikinya. Ini adalah masalah mendasar bagi sistem ekonomi yang mengubah miliaran barel minyak menjadi mikroliter dopamin. Sebagai warisan dari kehidupan suku leluhur, kita sangat peka terhadap sinyal-sinyal sosial. Membandingkan diri kita dengan orang lain, mencari persetujuan penerimaan, dan berebut status. Dengan kekayaan materi dan kini kekayaan digital sebagai sinyal status utama saat ini. Konsumerisme kini sebagian besar didasarkan pada memiliki lebih banyak atau lebih banyak dari apa yang ada di sekitar kita, daripada berfokus pada apa yang sebenarnya kita butuhkan. Manusia modern masih merupakan makhluk kesukuan. Kami sangat mendukung mereka yang berada dalam kelompok kami dan dengan mudah mengecilkan kelompok luar. Dari divisi sepele seperti tim olahraga, hingga afiliasi politik, ras, atau kebangsaan. Evolusi kita telah mendorong kita untuk menyalahkan manusia lain atau atas situasi yang tidak kita sukai atau pahami. Kita memiliki imajinasi yang kaya, kreatif, dan penuh warna yang ada di dunia maya pikiran kita. Otak manusia dapat membayangkan dan mengungkapkan kombinasi ketidakmungkinan fisik yang tak terbatas, pos-pos terdepan yang berkelanjutan di Mars, mesin energi yang dapat melestarikan dirinya sendiri, dan perekonomian yang berbasis pada konsumsi fisik yang terus berkembang selama berabad-abad. Di zaman nenek moyang, dunia maya ini tumpang tindih dengan dunia fisik yang kita tinggali, menjadikan kita lebih puas dan efektif sebagai satu kesukaan cukup. Namun dalam budaya yang kaya akan kekayaan materi, banyaknya informasi dan media sosial, semakin sulit bagi kita untuk memisahkan fantasi dari kenyataan. Ketika dunia maya individu ini terhubung dengan dunia maya orang lain, hasilnya adalah kepercayaan bersama yang terlebas luar bahwa uang itu nyata. Bahwa kekayaan kita saat ini sebagian besar disebabkan oleh kepintaran kita, dan bahwa teknologi akan menghasilkan pertumbuhan tanpa batas. Ketika kita meminta orang lain untuk mencoba dan memahami dunia modern kita yang kompleks, sebagai makhluk sosial, hal itu menjadi lebih penting daripada logika atau kualitas bukti. Aliviasi, selebriti, dan kelompok kini lebih penting daripada kebenaran. Otak kita di zaman batu tidak sebanding dengan algoritma media sosial yang kini terus-menerus membajak perhatian kita. Media modern memangsa kecenderungan evolusioner kita terhadap hal-hal baru dan pertahanan kelompok dengan menarik perhatian kita dan mengubah klik dan pembagian menjadi konsumsi. Algoritma komputer yang dioptimalkan untuk mendapatkan keuntungan memecah masyarakat kita dapat mengurangi rentang perhatian, mempercepat kecanduan, popularisasi sikap apatis, dan ketidakpercayaan terhadap sains. Cacing teknologi metaforis yang didorong oleh peningkatan kecerdasan buatan secara eksponensial sedang memakan pikiran kita secara diam-diam. Manusia adalah makhluk dengan rentang hidup yang terbatas. Masa depan bukanlah prioritas bagi kita secara emosional. Sebaliknya, kami fokus pada jangka pendek.
rencana akhir pekan ini, pendapatan kuartal ini, pemilu periode ini, serangkaian gambaran menarik berikutnya yang harus kami lihat. Kita sering berjanji untuk melakukan perubahan besar mulai besok, hingga hari esok menjadi hari ini. Dan siklus tersebut berulang sehingga menunda perubahan nyata. Seperti organisme biologis lainnya, manusia mencari keuntungan dan menolak kerugian. Kami mencari saham-saham yang undervalued untuk diinvestasikan penjualan seperti baru atau dua untuk suatu koktail di happy hour. Tidak seperti tupai atau cita. Kita adalah spesies yang sangat sosial. Kita berkoordinasi sebagai keluarga, usaha kecil, perusahaan, dan negara untuk memaksimalkan surplus virtual kita, yaitu dolar, yang kemudian kita belanjakan untuk hal-hal nyata, tantangan, inti ekonomi, dan lingkungan hidup kita. Berasal dari ketidakcocokan pola berpikir pemburu sampai pengumpul dalam budaya pertumbuhan konsumen yang kompetitif. Bersama-sama, hal-hal universal ini telah menghasilkan insentif dan perilaku yang telah menciptakan organisme super metabolik yang tujuannya terputus dari kesejahteraan bagian-bagiannya. Kita tergoda untuk melihat bagaimana kita hidup saat ini dan menyimpulkan bahwa memang seperti itulah manusia. Namun masyarakat modern hanyalah satu contoh singkat dari ribuan keberhasilan pengaturan dalam sejarah manusia. Manusia yang hidup saat ini tidak memilih menjadi hierarki atau serakah. Banyak pilihan kita dibatasi oleh sistem ekonomi tempat kita dilahirkan. Tingginya konsumsi kita saat ini, tingginya kesenjangan, tingginya gangguan teknologi, dan rendahnya tingkat hubungan antar manusia sehari-hari merupakan produk langsung dari sumber energi karbon. Meskipun otak manusia tidak berubah dengan cepat, dalam kondisi yang tepat, perilaku dan norma budaya kita dapat berubah dengan sangat cepat. Spesies kita sangat adaptif ketika kita dihadapkan pada tantangan. Cara hidup kita selama ini adalah sebuah anomali. Namun kita menganggap remeh hal tersebut karena sebagai individu hanya itulah yang kita ketahui. Kedepannya, gaya hidup yang disesuaikan dengan penggunaan energi yang lebih rendah akan menghubungkan kembali dunia virtual dan fisik kita. Karena kebutuhan hidup kita akan menjadi tidak terlalu global, lebih terlihat secara interpersonal, dan lebih terikat pada arus alam. Sebagai satu spesies, superorganisme bukanlah global takdir kita. Siapa kita telah membawa kita ke jurang ini? Siapa yang mampu kita jadikan sebagai individu dan sebagai masyarakat akan menjadi pertanyaan di zaman kita. Kita hidup di masa yang penuh keajaiban, bahaya, dan kemungkinan. Di depan ada sejuta tujuan yang tidak ketahui. Ada yang gelap dan penuh firasat, ada pula yang ramah dan indah. Banyak di antara kita yang merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu akan terjadi, namun kita kurang memahami jalan yang membawa kita ke sini dan medan yang akan kita hadapi. Masa depan yang kita harapkan bergantung pada lensa mana yang kita gunakan untuk melihat jalan. Masyarakat modern terpopularisasi stres dan kewalahan dengan informasi baik dan buruk. Akibatnya, sudut pandang umum lensa kita fokus pada jalan di depan kita. Untuk pandangan ke masa depan, kami bergantung pada pemandu yang diterima secara budaya dan yakin bahwa mereka mengetahui jalan ke depan. Lalu kacamata seorang ekonom, misalnya kita melihat jalan mulia menuju pertumbuhan yang tidak pernah berhenti. Kelangkaan input energi atau material akan diatasi dengan sinyal harga sehingga menciptakan insentif yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan kita. Lensa ekonomi menunjukkan kepada kita bahwa kecerdikan manusia dan pasar akan menyelesaikan segalanya.
Sudut pandang keuangan menerjemahkan pasar saham pada titik tertinggi sepanjang masa sebagai tanda kesehatan masyarakat yang menandakan masa depan dengan yang kaya dan baik. Dengan modal finansial yang cukup, kita akan mampu membangun jalan kemana saja. Lensa teknologi menjanjikan jalan cemerlang menuju kenyamanan, kebaruan, dan kemakmuran yang dimungkinkan oleh penemuan masa depan, inovasi kecerdasan buatan, dan metaverse yang dinamis akan menghindari segala kendala energi atau sumber daya. Kami membayangkan manusia di masa depan akan terbebas dari keterbatasan bumi dan menikmati gaya hidup berteknologi tinggi, di mana permasalahan terbesarnya adalah robot yang melarikan diri. Semua lensa ini optimis, tapi salah arah.